Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Tidak ada satu detik pun berlalu kecuali kita berada dalam curahan nikmat dan karunia. Pagi hari ini kita diberikan nikmat terbesar, yaitu bisa berjamaah sholat subuh, bisa sholat sunnah subuh, bisa membaca ayat kursi. Karena ayat kursi kalau dibaca itu laisa lahu, tidak ada batasan antara orang senantiasa baca kursi ba'da sholat kecuali kematian. Jadi hanya kematian yang menghalangi orang itu untuk masuk surga. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan membaca ayat kursi ba'da kulli sholat. Yang kedua, kita membaca sayyidul istighfar. Saya mengajak juga jangan lupa sayyidul istighfar, minimal 1 kali ba'da subuh dan 1 kali ba'da sholat maghrib. Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang baca sayyidul istighfar wa huwa muqinun bihi, dan dia yakin dengan apa yang diucapkannya, bila mana dibaca di sore hari dan dia meninggal pada malam hari, dijamin masuk surga. Kalau dibacakan di pagi hari dan di siang hari itu dia meninggal, maka dijamin masuk surga. Kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, dan tentu kita harus diupayakan, maka insya Allah kita dapat insurance, dapat jaminan dari Allah, seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Jadi yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini juga menjadi curahan rahmat bagi keluarga kita, baik kedua orang tua kita, kedua orang tua kita, dan juga mari kita gunakan sebagai wasilah untuk berdoa agar saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera, Aceh, Padang, dan Medan, Sumatera Barat, semoga segera mendapatkan penyelesaian dan solusi sehingga bisa hidup kembali dalam ketentraman dan keamanan. Demikian juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Sudan, dan lain-lain tempat di kaum ini, semoga senantiasa ditolong dan dimudahkan dan diberikan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang, bukan kajiannya, tadabbur kita tentang surat Al-Qasas. Al-Qasas itu jamak dari kisah, tapi kisah di sini adalah sejarah. Al-Qasas ayat 43, mudah-mudahan sampai ke 50. Saya yang ada di teks itu sampai 50. Mohon maaf karena ternyata sampai 56 itu terlalu panjang, waktunya tidak cukup. Baik, kita baca ayat. Silakan yang mau lihat di HP, yang mau lihat, karena saya sudah share, atau di Quran langsung. Dan ini juga perlu disampaikan kenapa saya buat tulisan, karena kalau orang dengar itu begitu pulang udah lupa.
Tapi kalau baca tulisannya, kalau lupa bisa baca lagi. Kalau ada yang perlu ingin didalami, dibaca lagi. Dan sekarang di HP cukup canggih, tidak perlu, nggak ada alasan sulit-sulit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmah la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat. Allah memberikan kepada Musa kitab Taurat, kepada Nabi Daud disebut kitab Zabur, kepada Nabi Muhammad disebut kitab Al-Quran. Setelah kami membinasakan umat-umat terdahulu, sebelum Nabi Musa banyak sekali umat yang berlalu dalam kehancuran. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, Fir'aun, dan lain-lain dihancurkan. Sebagai pelita atau pencerahan, jadi Alkitab, Al-Quran, Taurat fungsinya sama, untuk mencerahkan agar hati kita terang, pikiran kita terang. Pencerahan bagi siapa? Bagi manusia, dan petunjuk agar kita tahu arah, ya. Kita harus kemana jalan agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Kemudian rahmat, karena dengan Al-Quran kita mendapatkan rahmat, satu pahala yang huruf dihitungnya. Yang kedua, jalan segala kemudahan. Kalau kita mendawamkan Al-Quran, kalau kita cintai Al-Quran, kita juga bisa senantiasa dicurahi rahmat, dimudahkan dalam kehidupan. Dan di samping itu agar mengambil pelajaran, terutama dari kisah-kisah, bukan dongeng, bukan hiburan, tapi mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita mudah-mudahan yang bukan Al-Quran, ini pentingnya bukan Al-Quran ya, karena kita yang sedang kaji Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, beda dengan ceramah ya. Ini saya kira bukan ceramah, karena kita diwajibkan afala yatadabbarun Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi yang diperintahkan untuk kita, kenapa harus ditadabburi? Karena Al-Quran adalah hudan, hidayah. Kalau tidak bisa dipahami apa maknanya Al-Quran, karena tidak memberikan apa-apa hidayah kepada kita. Baik, kita mulai. Walaqad atayna Musal kitab. Kalau bisa di ini kan mungkin enak juga kalau ada infokus ya, kita bisa ngaji sama-sama supaya ada kemajuan lah. Karena masa sih zaman tahun dulu kita lahir 60 mungkin 50 sama dengan sekarang, cuma ngedengerin. Kalau sekarang kan bisa dengar, bisa lihat gitu, karena fungsinya kan lain. Walaqad atayna Musal kitab, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab. Alamat berapa apa sos? Ada, cari aja. Suratnya surat ke-28. Ya udah ketemu 28. Cari ayat 43. Nanti dapat kabar. Ayat 43, Bang. Kalau kita belajar lafaz, lamnya adalah untuk pasti, bermakna kepastian. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah sejarah yang nyata, bukan dongeng. Bahwa Nabi Musa itu pernah ada. Karena bagi orang yang tidak percaya Nabi Musa itu dongeng, tapi Al-Quran menjamin bahwa Nabi Musa itu ada. Dan menunjukkan juga bahwa Taurat itu memang kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Bagaimana dengan Taurat sekarang, atau yang disebut dengan Tanakh? Ya, itu sudah
bercampur dengan, atau Zabur atau Mazmur yang sudah bercampur dengan kata-kata manusia sekarang, sudah tidak otentik lagi. Yang selanjutnya kita bisa tahu bahwa risalah yang dibawa oleh setiap nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah bukan buatan manusia. Risalah itu diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menuntun kita agar bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat. Terkhusus agar kita bahagia. Dengan demikian, kitab adalah pemberian Allah, anugerah dari Allah, bukan hasil kecerdasan Nabi. Kepada orang yang tidak beriman selalu mengatakan bahwa Al-Quran adalah rekayasa dari Nabi, buatan dari Nabi sampai sekarang. Tapi Allah menjamin bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma ahlakna al-quruna ula. Setelah kami membinasakan umat-umat terdahulu. Apa maksudnya? Atau menunjukkan apa? Allah menyampaikan bahwa kitab Taurat diturunkan setelah kami menghancurkan umat-umat terdahulu. Jadi kehancuran umat bukan karena kelemahan, bukan karena kerendahan budaya. Kaum Ad itu yang maju luar biasa, bahkan satu-satunya di dunia yang bisa membangun bangunan tinggi pada masa itu. Tapi Allah hancurkan. Kaum Samud bukan tidak berbudaya, bukan tidak hebat, tapi Allah hancurkan. Fir'aun sisa-sisanya masih kita lihat sekarang. Jadi kehancuran satu umat bukan karena mereka lemah dan bodoh, tapi karena melakukan kezaliman dan pembangkangan. Dan itu akan berlaku sepanjang dunia ini ada. Dan tentang sejarah kehancuran ini harus dijadikan ibrah dan menjadikan pelajaran agar kita tidak mengulangi sejarah itu. Tapi sayangnya manusia senantiasa terjebak dalam sejarah. Kehancuran atau musibah yang menimpa saudara kita di Aceh itu karena ulah manusia. Zaharul fasad. Nampak sekali bagaimana kehancuran yang diakibatkan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, itu ulah manusia, segelintir orang manusia, tetapi menyengsarakan ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan manusia. Jadi kesalahan siapa? Kesalahan para pemimpin, kesalahan masyarakatnya juga menikmati sebelum terjadinya bencana. Kemudian Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran adalah basair linnas, untuk menerangi pikiran, menerangi hati. Kalau tanpa basair, tanpa hudan wa rahmah, nuran, menjadi cahaya, maka kita dalam kegelapan, terpleset dalam kesesatan, terpleset dalam dosa. Yang tahu pun sering terpleset, apalagi yang nggak tahu. Ibarat orang jalan kegelapan, atau ibarat orang kayak si buta, kan bisa jalan kemana saja. Tapi karena Al-Quran sebagai basair, maka kita tahu mana jalan ke surga, dan kita tahu mana jalan ke neraka. Ke surga kita melangkah, ke neraka kita menghindar. Jadi dengan Al-Quran menjadi nurun wa hudan wa rahmah bagi kita. Jadi Al-Quran itu bukan, atau Alkitab apapun, bukan hanya bacaan, bukan hanya bacaan. Bacaan tentu ibadah, ada ibadah, ada hidayah. Tapi untuk menjadikan hidayah, maka kita harus mentadaburi, minimal datang ke tempat ini, ke tempat yang semacam ini. Tidak harus ke sini, mungkin di tempat lain, mungkin juga lihat di YouTube, mungkin juga, dan lain sebagainya.
Kemudian Alkitab adalah hudan sebagai petunjuk. Kita tahu petunjuk kalau di jalan. Saya bayangkan kalau kita di jalan di tempat yang asing, kita menuju ke suatu tempat, jangankan di luar negeri, dan kalau kita di kota yang baru, di Bandung, Semarang, gitu ya, Surabaya, kita mau menuju suatu tempat, kita akan bingung kalau nggak ada petunjuk. Demikian juga kita tidak akan tahu dan bingung mana yang baik, mana yang benar, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Nah, Al-Quran, Alkitab itulah yang menunjukkan kalau ini berpahala, kalau ini berdosa. Jadi petunjuk wahyu itu melampaui hukum, bukan aturan-aturan yang dibikin manusia, perusahaan, lingkungan. Tapi Al-Quran adalah bersifat universal bagi siapa. Yang selanjutnya warahmah, dan Al-Quran sebagai rahmat, artinya melindungi manusia dari kesesatan, membebaskan manusia dari kezaliman. Karena kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada Alkitab, manusia bisa semena-mena, berbuat sesuka hatinya, berbuat menurut hawa nafsunya. Dan manakala hukum tanpa rahmat, hukum saja ya, hukum tanpa rahmat, itu akan menjadikan tirani. Wahyu yang membawa keseimbangan. Jadi Al-Quran, Alkitab adalah rahmat. Yang itu harus kita rahmat dari bacaannya, kita jadi rahmat, dari petunjuknya kita jadi rahmat, bukan saja dunia tapi bahkan di keabadian akhirat. Kemudian inti dari Al-Quran, inti dari kitab adalah wa'allahum yatadzakkarun, agar kita bisa mengambil pelajaran. Lantas kalau kita senantiasa baca surat Yasin malam Jumat, apa dapat pelajaran? Karena tujuan Al-Quran adalah wa'allahum yatadzakkarun. Ada yang bertanya misalnya, apakah salah membaca surat Yasin? Tidak salah, kata saya, itu ibadah. Tapi Al-Quran bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk hidayah, untuk hudan. Dari kalau kita pulang rogafi hudan lil muttaqin, pegangan, petunjuk. Jadi jangan disalahkan kalau membaca. Kalau saya setiap pagi baca surat Yasin, tapi bukan sekedar membaca. Membaca sudah tentu berpahala, tapi kita lanjutkan dengan tadabbur. Karena memang untuk dirutinkan Yasin, surat Kahfi, itu jangan lupa juga dari Jumat ke Jumat. Kalau kita baca surat Kahfi dalam hari Jumat, maka selama 1 minggu sampai Jumat lagi hidup kita akan diterangi. Nah itu nur, waudan, warahmah bagi kita. Akan terhindar dari kesesatan, akan dihindar daripada kekeliruan. Kenapa perlu Al-Quran? Karena manusia itu sering lalai, lupa. Kalau kita mentadaburi kembali, baca kembali, maka kita akan diingatkan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kenapa Al-Quran itu sepertinya sering berulang ayat-ayatnya? Karena supaya ingat kembali. Kalau kita tadaruskan berlanjut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mari kita tadabburi. Ini maksud tadabbur. Kalau terjemahan adalah makna, agar paham. Tadabbur adalah hasil pemikiran. Apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak memikirkan Al-Quran? Yang pertama, wahyu biasanya pada umat-umat terdahulu didahului dengan kehancuran. Seperti halnya Nabi Musa tadi diutus setelah hancurnya umat-umat terdahulu. Demikian juga Nabi Muhammad ketika zaman fatrah
bangsa Quraisy itu hidup dalam kegelapan, kesesatan, menyembah Allah tapi menyembah juga patung, bahkan ada 360 patung. Itu kan sudah sesat. Maka diturunkanlah Nabi Muhammad SAW untuk mengkoreksi. Tetapi Al-Quran ini abadi sampai hari kiamat, maka kita harus mengulang kembali, membaca kembali, mentadaburi kembali agar kita ingat dari kelalaian. Kita lupa misalnya, terpeleset dalam dosa, kita baca Al-Quran lagi, dan kita kembali lagi, kita ingat, oh ini salah. Allah akan memandu kita dengan Al-Quran, baik dengan membaca karena menjadi rahmat, ataupun melalui tadabbur Al-Quran. Jadi kitab suci adalah cahaya kesadaran, bukan simbol. Maksudnya apa? Basair menunjukkan bahwa wahyu menuntut keterlibatan akal. Mudah-mudahan kita bisa menangkap. Wahyu itu meminta keterlibatan pikiran kita. Untuk apa? Supaya paham. Karena itu basair, basirah. Artinya harus kita pikirkan. Kemudian menghidupkan hati. Kalau dengan bacaan saja hati kita akan hidup, akan terang. Karena seringkali hati kita itu gelap. Gelap karena kalla balrona ala qulubihim maka yaksibun. Karena kita sering menutupi hati kita dengan dosa yang kita lakukan. Dan Al-Quran basair adalah membongkar khayalan kekuasaan dan kesombongan ini. Gak perlu manusia sombong, gak perlu manusia terlalu membangga-banggakan kekuasaan. Tidak perlu manusia membanggakan kekayaan, karena semua adalah titipan yang pada waktunya kita akan meninggalkannya. Ilmu, jabatan, gelar akan kita tinggalkan. Tidak perlu kita terpesona dengan itu, terlalu memperhatikan, terlalu berbangga dengan hal-hal itu. Bukan itu tidak perlu, tidak perlu membanggakan, tidak perlu menyombongkan dengan itu. Kemudian petunjuk dan rahmat harus berjalan bersama. Hudan itu menunjukkan arah tadi. Sedangkan rahmat adalah kasih. Jadi harus ada satu kesatuan. Karena hudan, dengan hudan kita tahu apakah mencuri membuat kita ke neraka atau ke surga. Apakah berzina membuat kita ke neraka atau ke surga. Apakah sholat membuat ke neraka atau surga. Apakah berjamaah membuat kita ke neraka atau ke surga. Apakah kalau kita berbaik dengan tetangga membuat ke neraka atau ke surga. Karena kita kan mau yang berakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan apa yang diajarkan oleh agama semua merujuk pada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian inti wahyu adalah kesadaran dan ingatan. Tujuan akhir dari wahyu bukan kebanggaan, identitas, bukan pula simbol formal, bukan pula tetapi sebagai tadabbur atau kesadaran. Jadi bukan kebanggaan. Kalau kita bisa menyanyikan, oh kita hebat gitu. Kalau kita bisa melakukan, hebat. Bukan simbol untuk itu intinya, tetapi untuk pelajaran, tadabbur. Jadi dari ayat yang pendek ini kita ingin mendapatkan pelajaran bahwa Al-Quran adalah nur, hudan, warahmah. Kitab Taurat adalah nur atau basair, hudan, warahmah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meraih tiga itu dari Al-Quran: nur, hudan,
dibaca maka akan nur, dengan ditadaburi akan menjadi nur, dengan dipahami akan menjadi nur, dengan dibaca saja akan menjadikan rahmat, pahala yang melimpah, akan dipandu dalam kebenaran, dimudahkan dalam kebenaran, dihindarkan dari perbuatan salah dan dosa. Mari kita lanjutkan dengan surah ayat ke-44. Wa ma kunta bijanibil gharbi, kamu tidak berada di sisi sebelah barat. Maksudnya kamu siapa? Engkau Muhammad. Dan engkau Muhammad tidak berada di sisi sebelah barat. Idh qadayna ila Musa, ketika kami mengangkat Musa al-amra menjadi rasul. Wa ma kunta minasyahidin, dan kamu juga tidak termasuk orang menyaksikan sehidup dengan Nabi Musa. Ayat ini memerlukan pemikiran. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada manusia-manusia bahwa Nabi mendapat wahyu bukan atas pelajaran yang diambil dari Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak pernah mengkaji kitab Taurat. Nabi Muhammad tidak pernah belajar kitab Injil. Nabi Muhammad tidak pernah belajar kitab Zabur. Dan ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak berada di sebelah barat, yang dimaksud adalah lembah tua, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah dan diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perjalanan dari Madian ke Mesir. Di sini dia mendapatkan perintah itu. Dan ayat itu kita sudah tadabbur. Wa ma kunta minasyahidin, dalam arti kamu juga tidak menyaksikan, tidak hidup sejaman Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang Nabi Musa? Itu maksudnya. Kamu tidak berada dengan Nabi Musa, kamu tidak hidup bersama Nabi Musa, tapi kamu bisa menyampaikan kisah tentang Nabi Musa. Dari mana? Ini Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tahunya cerita kisah Nabi Musa adalah dari wahyu Allah, bukan hasil pelajaran. Jadi Al-Quran itu bukan hasil pemikiran manusia. Semua kisah yang dalam Al-Quran bukan hasil belajar. Kalau kita kan belajar kisah, membaca buku, membaca tafsir, membaca hadis gitu. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan wahyu murni. Dan itu keuntungannya Nabi Muhammad SAW ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dia hanya bisa menerima, kemudian menyampaikan. Cerdas kan, sehingga apapun yang disampaikan ingat. Tetapi bukan karena belajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang hanya tinggal di Mekah, tidak pernah belajar kemanapun tentang agama-agama sebelumnya. Ya agak terlalu banyak, saya akan skip aja. Jadi dari ayat itu kita hanya disampaikan bahwa Nabi Muhammad, wahyu Al-Quran adalah orisinil dari Allah, murni dari Allah. Itu harus kita yakini. Nabi Muhammad bisa bercerita tentang dalam Al-Quran, menceritakan Nabi Adam, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Itu adalah wahyu dari Allah, bukan hasil belajar. Kemudian ayat 45, walakinna ansha'na qurunan
fatatawala 'alaihimul 'umr wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu 'alaihim ayatina walakin kunna mursilin. Walakin ansya'na qurunan, dan kami telah menciptakan beberapa generasi. Qurun itu generasi. Lalu fatatawala 'alaihimul 'umr, lalu berlalulah masa yang panjang atas mereka. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan, dan kaum Muhammad tidak tinggal bersama penduduk Madyan. Penduduk Madyan adalah penduduk tempatnya Nabi Syu'aib alaihissalam, untuk membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kamilah yang mengutus para rasul. Mari kita supaya belajar bahasa Arabnya, sengaja ini dibuat untuk memudahkan sedikit demi sedikit memahami bahasa Arab. Walakinna ansya'na qurunan, namun kami telah menciptakan beberapa generasi. Ini menunjukkan apa? Sejarah manusia itu membentang panjang dari Nabi Adam sampai kita beribu-ribu tahun. Umat-umat datang silih berganti, dan Allah adalah subjek aktif dari sejarah. Yang menciptakan generasi-generasi itu siapa? Yang ribuan tahun dari Adam sampai kita sekarang siapa? Allah. Laqad ansya'na qurunan, yang sudah hidup sejak tahun 50 mungkin. Yang kita mungkin paling enggak 50 ya. Silih berganti orang datang. Siapa yang menyebabkan kita ada dan mereka datang dan pergi? Adalah Allah. Jadi umat itu datang silih berganti. Terus kita datang setelah orang tua kita. Orang tua kita datang setelah kakek kita. Kakek kita datang setelah nenek moyang, setelah buyut kita, dan terus sampai ke atas. Siapa yang mengadakan itu? Yang mengadakan itu adalah Allah. Buyut kita sudah meninggal, kakek kita sudah meninggal, dan nanti juga kita meninggal yang menggantikan anak dan cucu kita. Siapa yang menyebabkan itu? Allah. Oleh karena itu Allah lah pelaku sejarah yang sesungguhnya di alam semesta ini. Jadi penggantian generasi demi generasi itu bukan kebetulan. Kita dilahir itu bukan kebetulan. Tapi memang sunnatullah, ketentuan dari Allah. Fatatawla 'alaihimul 'umr, artinya apa? Maka berlalu masa yang panjang atas mereka. Kenapa Allah menceritakan waktu yang panjang? Maksudnya semakin panjang waktu dilalui, biasanya orang lupa dan lalai. Nabi Ismail mengajarkan tauhid, tapi apa yang terjadi setelah sekian ratus tahun? Tidak lagi menyembah Allah yang jadi inti, tapi menyembah berhala-berhala. Kaum 'Ad dahulunya adalah umatnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, tapi menyimpang. Akhirnya datanglah Nabi Hud. Kaum Samud adalah keturunan dari kaum 'Ad, umatnya Nabi Hud alaihissalam, tapi dalam perjalanan waktu menyimpang. Demikian juga itu hukum itu berlaku manusia. Al-Quran senantiasa harus dibaca supaya kita ingat. Karena coba ibunya masih pakai jilbab kalau sekarang, tapi anaknya pakai celana pendek, pakai tank top, itu kan perjalanan waktu menjadi lalai. Mungkin bapak pernah melihat ibunya jilbabnya rapi, tapi anaknya pakai celana pendek, biasa aja. Itu perjalanan waktu. Memang orang tuanya masih belajar agama, tapi anaknya mungkin gak belajar. Mungkin tahu di antara kita ya,
Hamka itu kan sangat terkenal. Anak Abdul Karim, Kiai Abdul Karim. Bagaimana putranya? Apakah semua seperti Hamka? Ada adanya yang menjadi malah penganut Katolik, Kristen, karena mengikuti nikah dengan orang Belanda dan menjadi penginjil di Belanda. Jadi jangan pernah aman bahwa anak kita akan pernah tetangga lagi kecilnya rajin sholat, rajin ngaji, pindah ke Jakarta, nikah dengan orang yang tidak seagama, pindah. Jadi lamanya waktu kalau tidak diingatkan dengan Al-Quran maka kita akan terpleset. Itu biasa hukum. Oleh karena itu jangan lepas dari Al-Quran yang akan membimbing kita. Jadi lupa bukan karena bodoh. Orang berpindah agama bukan karena bodoh, tapi karena lama tidak diingatkan. Saya punya sahabat, bapaknya orang Gorontalo, ibunya orang NTT. Waktu nikah ibunya ikut Islam karena bapaknya Islam. Tapi lama sering ditinggalkan, ibunya kembali menjadi ke agama semula, dan anaknya sebagian besar ikut agama ibunya. Yang tinggal 2 teman saya dan yang tetap mempertahankan agama Islam. Dan celakanya bapaknya justru ikut dengan ibunya. Itu kenapa bisa demikian? Karena memang tidak diingatkan. Kalau kita dibiarkan, maka akan semakin jauh dari kebenaran. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan, dan engkau tidak pernah tinggal di tengah penduduk Madyan. Jadi Madyan itu tempatnya ada di Yordan sekarang, karena kubur dari Nabi Syuaib ada di Madyan, ada di Yordan. Kalau kita ke Yordan, maksudnya apa? Kenapa Allah menyampaikan kamu Muhammad tidak tinggal di negeri Madyan? Artinya apa? Nabi Muhammad tidak belajar sejarah Nabi Musa di Madyan, karena Nabi Musa itu lebih dulu berada di Madyan sebelum pindah ke Mesir. Dan Nabi Muhammad juga tidak belajar dari tradisi. Nabi Muhammad tidak menyerap kisah-kisah terdahulu. Murni Nabi Muhammad, Al-Quran atau lebih tepatnya adalah murni dari Allah. Gak ada intervensi, tidak ada pengaruh dari manusia, baik dari Nabi Musa, dari Nabi Syuaib, dari kaum Nabi Musa, dari kaum Nabi Syuaib, dari umat Yahudi dan sebagainya. Tatlu alaihim ayatina. Tatlu artinya membacakan, untuk membacakan ayat kami pada mereka. Apa maksudnya? Nabi tidak pernah berperan sebagai pengajar di Madyan, tidak pernah membaca buku wahyu sebelumnya, tidak membangun otoritas melalui kekuasaan, tidak membangun kekuasaan melalui pengalaman lokal yang didatangi. Jadi risalah datang tanpa latar pembelajaran historis. Maksudnya apa? Al-Quran diturunkan bukan karena hasil belajar. Ya. Kalau kita tahu ilmu karena belajar, kalau Nabi dapat Al-Quran bukan karena belajar, tapi dapat wahyu dari Allah, murni dari Allah. Walakinna kunna mursilin, namun kamilah yang mengutus para rasul. Ini menegaskan bahwa Allah adalah yang mengutus para rasul. Allah mengutus Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Zakaria, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Bahwa semua itu adalah yang diutus oleh Allah.
Rasul adalah perantara. Perantara antara siapa? Perantara antara masyarakat manusia dengan Allah. Karena Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada semua umatnya. Wahyu adalah sumber kebenaran. Jadi kalau Al-Quran itu hakul yakin, pasti benarnya. Kalau pendapat para ulama, pendapat para pakar, pendapat para ilmuwan mungkin benar pada masanya, tapi nanti akan dikoreksi. Itulah ilmu pengetahuan. Tapi kalau Al-Quran wahyu, sampai kapanpun tidak akan berubah. Bahkan banyak yang sampai sekarang belum bisa dipahami, tapi pada masanya akan dipahami. Banyak sekali ilmu pengetahuan pada masa Nabi belum diketahui, tapi sekarang sudah bisa diketahui. Mana bisa Nabi mengetahui perkembangan janin di dalam perut? Karena itu ilmu baru ditemukan abad ke-15. Jadi setelah berapa ratus tahun Nabi Muhammad SAW. Mana tahu Nabi Muhammad bahwa di dalam lautan ada api, karena Nabi Muhammad tidak pernah meneliti dan lain sebagainya. Mari kita tadabburi. Sekali lagi tadabbur adalah apa yang kita dapat pesan dari ayat itu. Yang pertama kita mendapatkan pesan panjangnya waktu adalah ujian iman. Ketika masa berlalu lama, manusia lupa asal usulnya. Kita sering lupa. Jangankan kalau ditanya siapa sih buyut kamu, kita udah lupa. Saya juga nyesel, lagi kecil sudah dikasih tahu, tapi saya kenal sampai kakek, buyut 1-2, tak lupa, atau bahkan tidak peduli. Apakah kita pernah mendoakan buyut kita, kakek kita? Tapi seharusnya kita doakan. Kita bersilaturahmi meskipun gak kenal, dengan bacaan doa dan bacaan kiriman Fatihah kita. Dalam perjalanan waktu wahyu memudar. Ya dulu coba mungkin maghrib itu anak-anak belajar di musola, ramai gitu. Bahkan ada zikir juga masih ikut. Tapi sekarang ada nggak musola ramai dengan anak-anak? Ada nggak remaja pemuda yang ikut zikir? Kalau dulu anak-anak mungkin bapak-bapak masih zikir bersama orang tua. Tapi sekarang bagaimana? Peningkatan atau penurunan? Wow, ya. Akhirnya agama jadi tradisi kosong. Tradisi aja. Ada maulidan, ya tradisi aja. Ada nanti peringatan Isra Miraj, tradisi aja. Ada Idul Fitri, Idul Adha, ya karena tradisi aja. Tapi tidak ada makna di dalamnya. Jadi ayat ini sebetulnya, potongan ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan waktu akan membuat kita lalai. Kalau tidak selalu diingatkan, kalau tidak selalu dicas dengan Al-Quran. Yang kedua, kita menemukan Al-Quran memutus klaim sumber manusia. Nabi Muhammad SAW tidak hidup di Madian, tidak belajar dari komunitas Nabi Musa atau Yahudi, tidak menyaksikan langsung peristiwa. Maka dengan demikian Al-Quran adalah wahyu murni dari Allah. Itu maksudnya. Yang ketiga, kita mendapatkan dari hasil tadabbur adalah sejarah tanpa wahyu melahirkan penyimpangan, distorsi. Generasi demi generasi menambah dan bisa saja akhirnya memelintir kebenaran. Dulu nggak ada LDI, Pak. Tapi dengan kepentingan ekonomi lahirlah LDI, lahirlah
Muhammadiyah, lahirlah Syiah, lahirlah segala macam. Itu karena perjalanan waktu. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang berada kelompok-kelompok tersebut Allah kasih hidayah. Karena Nabi Muhammad SAW aja tidak berani menjamin umatnya masuk surga kalau umatnya tidak taat. Tapi bagaimana kalau orang LDI yang tertarik mengikuti karena asal ikut aja, mau dosa kalau berusaha dia masuk surga, dijamin imam. Mungkin juga saudara kita yang Kristen tertarik karena asalnya ngakui Yesus Tuhan, maka dia jamin masuk surga, nggak peduli durhaka atau tidak. Sedangkan di Islam surga atau neraka itu akibat dari perbuatan manusia. Yang keempat, pengutusan Rasul atau Allah mengutus Rasul adalah rahmat. Kenapa disebut rahmat? Karena Allah tidak membiarkan manusia lalai. Allah tidak bisa membiarkan manusia sesat. Karena Allah menginginkan manusia selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Juga agar manusia tidak tertipu tradisi. Kan selalu umat-umat terdahulu mengatakan, ya kami kan melakukan ini mengikuti tradisi nenek moyang kita. Tapi jangan-jangan kita sekarang juga begitu. Kenapa mengadakan sesajen laut ya? Nenek moyang kita seperti itu. Mengapa mengadakan ritual di gunung ya? Karena nenek moyang seperti itu. Kenapa kita harus membersihkan dan ritual penyucian keris? Karena nenek moyang seperti itu. Maka Al-Quran, Rasul, ulama yang mengingatkan kembali supaya tidak melakukan ritual demi tradisi. Kalau kita harusnya karena Allah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-46. Maaf, belum ya? Belum. Wa ma kunta bijanibil tur idh nadaina walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Dan kau Muhammad tidak berada di sisi gunung Tur ketika kami menyeru Musa, memanggil Musa. Tetapi engkau diutus sebagai rahmat dari Tuhan agar engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mengambil pelajaran. Baik, kita analisis, kita potong-potong. Wa ma kunta bijanibil tur. Artinya apa? Dan engkau tidak berada di sisi gunung Tur Sina. Gunung Tur adalah tempat Musa dipanggil oleh Allah, pusat pengalaman kenabian Bani Israel. Penegasan ini kembali menandakan kesaksian langsung Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak menyaksikan dan tidak berada bersama Nabi Musa pada waktu itu. Ilnadaina, ketika kami menyeru, maksudnya adalah suruhan ilahi itu betul adanya, dan Allah berkuasa atas siapapun termasuk dalam Nabi Musa. Jadi perintah Allah selalu disertai tanggung jawab dan kenabian. Jadi hanya Allah yang memanggil Nabi Musa, hanya Allah yang mengangkat para rasul. Walakin rahmatan min rabbik, namun engkau diutus sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi pengutusan Nabi Muhammad bukan karena jasa manusia, tapi Allah yang memberikan rahmat. Nabi Muhammad diutus bukan karena permohonan orang-orang Quraisy, tapi Allah merahmati manusia, diutus bukan karena tuntutan masyarakat, murni karena rahmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Kita bersyukur dengan umat Nabi Muhammad dengan banyak kemudahan. Baca ayat kursi aja masuk surga, yakin aja. Baca syairul istighfar aja masuk surga, baca Al-Quran aja masuk surga, sholat berjamaah aja masuk surga.
la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Agak unik nih kalau Al-Qur'an atau umat Nabi Muhammad disuruh berdoa sama Allah. Ya Allah, jangan kami hukum kalau kami salah atau kami berdosa. Asal ngomong itu aja. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan kami hukum. Aneh. Allah sendiri yang menyuruh. Baca ini kalau kita tidak ingin dihukum. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ayatnya mohon maaf. Ini sering dibaca tapi lagi lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan diberikan beban seperti orang-orang terdahulu. Kita diberikan keringanan daripada umat Nabi Musa, umat Nabi Ismail. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan kami beban yang melebihi beban kekuatan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni, rahmati. Luar biasa, bersyukurlah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau salah kita disuruh minta. Bahkan sebelum berbuat dosa kita udah meminta ampun. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Litunzira qauma, agar engkau memberi peringatan kepada satu kaum. Jadi fungsi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemberi peringatan, untuk memiliki ingatan kepada kita. Membangun dari kelalaian agar tidak lalai, bahwa kita hidup dunia akan berakhir di akhirat kelak. Menyelamatkan dari akibat kezaliman. Peringatan adalah berbentuk kasih, bukan karena ancaman. Jadi Allah memberikan inzar, memberikan peringatan. Ada neraka, ada azab kubur, ada sirat. Itu bukan berarti Allah nakut-nakutin, tapi yang sesungguhnya itu adalah ada. Namun Allah tidak menghendaki kita masuk neraka. Allah menginginkan kita masuk surga. Maka Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita bersalah, Allah akan mengampuni karena Allah sayang sama kita. Di ayat lain bahkan dibalik. Inna huwa rahimul ghafur. Allah itu sayang banget kepada kita dan pasti Allah mengampuni. Cuma yang penting kita ingat adalah dosa yang membuat kita jauh. Dosa kita yang membuat kita enggan ke masjid. Dosa kita yang membuat kita enggan ikut tadabbur Al-Quran. Dosa kita yang membuat tidak zikir setelah sholat. Dosa kita yang membuat kita tidak mau bangun malam. Dosa kita yang tidak membuat kita tidak silaturahim. Jadi yang membuat kita terseok itu adalah karena tidak bertaubat. Tidak bertaubat itu atau kesalahan kita akan menyebabkan kita. Jadi untuk mendeteksi apakah kita sakit atau sehat roh kita. Kalau kita berat sholat, nah ini sedang sakit. Kalau kita malas bersilaturahmi, nah itu sedang sakit. Kalau kita nggak bisa bangun malam, wah itu kita sakit. Oleh karena itu kita harus istighfar agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Ma'atahum min nadhiri min qablika. Masyarakat yang belum didatangi oleh pemberi peringatan. Maksudnya adalah ratusan tahun masyarakat Quraisy itu dalam fatrah tidak ada nabi. Baru ada nabi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi tujuan risalah ini ajaran Nabi Muhammad, mohon diperhatikan. Al-Quran diturunkan tujuannya untuk menghukum, bukan untuk nakut-nakuti, bukan, tapi untuk menyadarkan kita supaya kita hidup benar, supaya kita selamat, gitu ya. Kemudian disebutkan neraka supaya kita enggak melakukan kesalahan. Karena manusia itu pada dasarnya
akan melakukan kesalahan kalau tidak punya rasa takut. Baik, kita tadabburi. Ini kalau tidak selesai silakan baca di rumah masing-masing. Yang pertama, Al-Quran atau ayat ini konsisten membantah bahwa wahyu itu bukan, bahwa wahyu itu rekayasa, itu dibantah. Buktinya apa? Nabi tidak hadir dalam peristiwa Nabi Musa, tidak belajar dari sejarah Bani Israel, tidak belajar, tidak mewarisi kisah yang turun-temurun, belajar dari dongeng, dari apa. Tapi Al-Quran murni, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, risalah Nabi Muhammad adalah rahmat. Allah mengutus Nabi saat manusia tersesat. Bayangkan, Ka'bah yang tadinya suci jadi tempat kuburan berhala, luar dan di dalam. Nabi Muhammad diutus ketika wahyu dilupakan. Nabi Muhammad diutus saat akhlak hancur, akan disebut masa jahiliyah. Yang ketiga, dakwah berangkat dari kasih bukan kemarahan. Jadi kita harus menyadari bahwa dakwah itu bukan karena marah, tetapi harus didasari dengan kasih. Kata rahmat mendahului kata inzar, peringatan lahir dari cinta. Jadi walaupun Allah mengingatkan misalnya orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang berzina dipukul 100 kali, maksudnya apa? Allah ingin menghukum gitu. Tujuannya Allah menginginkan kita tidak mencuri, Allah menginginkan kita tidak berzina. Itu. Yang keempat, kaum yang lama tanpa peringatan lebih membutuhkan kelembutan. Jadi orang yang lama tidak mendapat sentuhan hidayah, tuntunan, maka hatinya akan keras. Jadi wajar kalau menentang. Oleh karena itu perlu kelembutan, kasih sayang dalam mengajak mereka, dan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, inti risalah adalah membangunkan ingatan, menyadarkan kembali. Jadi Al-Quran sebagai alat untuk tadabur, la'allahum tadakkarun, agar kita sadar kembali. Al-Quran mengingatkan kita agar kita kembali ke fitrah. Jadi Al-Quran, Islam itu tidak menciptakan manusia baru, tetapi membangunkan manusia yang sudah lupa. Kita lalai, saudara kita lalai. Kalau mau belajar Al-Quran lagi, kita ingat kembali apa misi dan visi kita, tugas kita. Yang ke-47 masih ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula an tusibahum musibah bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan wa nattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Artinya, dan sekiranya tidak akan menimpa mereka satu musibah disebabkan oleh apa yang telah diperbuat tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan termasuk orang-orang beriman. Mari kita lihat. Walaula tusibah musibah, dan sekiranya tidak akan menimpa mereka satu musibah. Ayat ini menggunakan gaya mengadaian jika Allah menyingkapkan potensi alasan manusia sebelum alasan itu benar-benar diucapkan. Jadi musibah seringkali menjadi momen kesadaran yang terlambat. Maksudnya begini,
Seringkali orang sadar kalau sudah ada musibah. Seringkali kita sadar gigi kita rusak karena sudah sakit gigi. Seringkali kita sakit perut baru sadar kenapa saya melakukan makan sambal terlalu banyak. Ya, ayat ini Allah inginkan untuk menegur manusia karena memang manusia itu baru sadar kalau sudah ada musibah. Padahal musibah itu datang bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh apa yang telah diperbuat tangan mereka. Jadi musibah itu lahir akibat ulah manusia. Apakah Allah yang menyebabkan banjir? Ya, Allah yang menyebabkan banjir, tapi sebagai akibat perbuatan manusia yang tidak taat. Fayaqulu Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Mereka akan mengatakan, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul pada kami? Artinya manusia akan menyalahkan ketidakadaan rasul. Kenapa ya Allah, saya melakukan dosa ini karena tidak ada rasul. Nah, oleh karena itu diturunkannya rasul adalah agar manusia tidak punya alasan. Kita nanti di akhirat tidak bisa beralasan, ya Allah saya tidak tahu. Jadi Allah mengutus Rasul supaya nanti di akhirat tidak ada alasan kami melakukan kesalahan karena tidak ada Rasul. Kalau sekarang nanti nggak ada lagi, Al-Quran sudah ada, Rasul sudah ada. Kata orang kafir, mana tabi ayatik? Kenapa Allah engkau turunkan Rasul? Kalau engkau turunkan Rasul kepada kami, pasti aku akan ingat ayat-ayatmu, akan ikut. Nah kita udah dipotong ininya, udah tidak bisa beralasan lagi. Nanti tidak akan bisa mengatakan ya Allah kenapa tidak turun Rasul, kenapa tidak turun sampai kepada saya ayat. Ayat sudah sampai, kenapa kita tetapi kita tidak memperhatikan. Itulah tujuan diutus Rasul, itu tujuan diutus ayat diturunkan Al-Quran supaya nanti di akhirat manusia tidak beralasan ya Allah saya melakukan dosa karena saya tidak tahu. Kalau saya tahu pasti ikut ayat. Tapi nanti tidak akan terima. Allah kita tak ada boleh coba. Allah menutup semua celah alasan manusia. Jadi pengutusan Nabi Muhammad SAW membatalkan alasan kami tidak tahu. Kenapa kamu berzina? Saya tidak tahu. Gak ada, gak diterima. Kenapa kamu mencuri? Karena saya tidak tahu. Tidak ada alasan. Kenapa kamu tidak pakai jilbab, tidak bentak orang? Saya tidak tahu. Gak ada alasan. Kenapa pakaian kamu ketat? Karena ketat itu perempuan kayak seperti telanjang kan. Sekarang merasa berjilbab, baju ketat, semua ketat, itu sama dengan telanjang. Dia bilang, saya tidak tahu, gak bisa. Kenapa istrimu tidak diajarkan? Alasan saya tidak tahu, gak diterima. Kenapa kamu laki-laki lututnya terbuka? Saya tidak tahu. Sekarang Pak Haji banyak pakai celana pendek, lututnya terbuka. Padahal aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Kita meminta ibu-ibu berkerudung, tapi kita aurat kita dibuka. Gak ada alasan tidak tahu. Yang kedua, musibah sering membuka mata, tetapi terlambat. Gigi kita sudah copot, mau gimana lagi? Banjir sudah terjadi, mau apa lagi? Tapi kita sadar, oh gara-gara pembangunan hutan, oh gara-gara kebun sawit, itu sudah terlambat. Kenapa nggak sebelumnya ada abdal, ada penelitian terlebih dahulu? Pada manusia dikasih akal dan pikiran. Baru kita ingin taat setelah rugi. Ya, mari kita tanam lagi pohon. Tapi lama-lama semangat, lama-lama lupa. Jadi artinya baru menyesal setelah akibat itu datang. Coba Allah, misalnya kasus orang pemimpin ya selingkuh karena mempunyai segala macam fasilitas.
menikmati aja mungkin ya. Tapi setelah berlalunya waktu, sekarang dibongkar ini, bongkar ini, bongkar ini, bongkar, dia baru akan menyadari, coba saya dulu sayangi aja istri yang sungguh-sungguh. Itu kan itu nggak paham kalau belum terjadi. Sekarang kalau nyesal, yang sini membuka aib, yang satu membuka aib, yang tiga membuka aib. Coba pasti dalam pikiran kita, coba dulu kamu lakukan. Yang ketiga, tanggung jawab tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Ayat ini menolak menyalahkan zaman. Karena zaman sekarang maka tidak perlu lagi pembagian warisan Islam. Karena zaman sekarang tidak perlu lagi nutup aurat. Karena zaman sekarang tidak perlu lagi. Tidak bisa menyalahkan zaman. Sekarang kalau mau pakai jilbab susah dong cari kerjaan. Yang salahkan zaman. Gak bisa juga menyalahkan sistem. Gak bisa juga menyalahkan takdir. Karena takdir saya maka menjadi orang berdosa. Tidak bisa. Apa yang diberontakan manusia adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan kita, kaki kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mulut kita dikunci. Akan datang suatu saat di mana kita tidak bisa berbicara. Baik, yang keempat, risalah adalah bentuk keadilan, bukan sekedar rahmat. Allah mengatur Rasul, Allah mengutus Rasul agar manusia tidak punya hujah palsu. Karena Allah sudah mengirim Rasul agar keadilan ditegakkan, agar kebenaran disampaikan secara jelas. Dakwah adalah penyempurnaan keadilan ilahi. Yang kelima, iman tidak boleh bersifat reaktif. Jadi iman kalau sudah ada musibah, iman kalau sudah di depan neraka, gak bisa. Firaun aja waktu itu mau beriman, tidak diterima kalau sudah sekarang. Jadi iman itu dengan kesadaran, bukan reaksi. Saya baru beriman dulu kalau mau dipotong. Jadi iman itu karena kesadaran. Baik, kita lanjutkan. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa qalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tadhahara wa qalu inna min kulli kafirin. Kita langsung aja ke potongan-potongan ayat. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina, maka ketika kebenaran datang kepada mereka, al-haq ini menunjukkan kebenaran, artinya ayat Al-Quran. Qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang berkata, kenapa Nabi tidak diberikan mukjizat seperti halnya yang diberikan kepada Nabi Musa? Gitu. Kenapa kok cuma Al-Quran? Merendahkan Nabi Musa, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Awalam yakuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka tidak telah mengingkari apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka beralasan, kenapa Nabi Muhammad diberikan mukjizat seperti halnya Nabi Musa? Tapi Allah menjelaskan, bukankah kalian dulu juga kafir terhadap risalahnya Nabi Musa, kafir terhadap mukjizatnya Nabi Musa? Qalu sirrani tadhahara. Mereka berkata, dua sihir yang saling mendukung. Mereka mengatakan Al-Quran dan Taurat adalah sihir. Ini siapa yang mengatakan itu? Ini orang Yahudi mengatakan. Wa qalu inna kunna bikullin kafirin. Dan mereka berkata, kami mengingkari semua. Mari kita tadabburi. Yang pertama, penolakan sering datang setelah hujah sempurna. Mau dikasih apapun masih nolak kalau orang. Jadi masalah iman bukan kurang barang bukti, tetapi keakuan hati. Jadi sekarang bukti sudah banyak, ayat sudah banyak, ayat kauniyah, ilmu pengetahuan terbuka semua, tapi orang tetap tidak beriman. Karena apa? Karena sombong. Apalagi dengan banyak apologet sekarang.
kitab itu terbongkar di mana kepalsuannya. Tapi tetap aja mereka tidak. Bukan karena tidak ada bukti, bukan mereka tidak tahu, karena kesombongan atau karena kekukuhan mereka. Ini kemudian ada satu keanehan, mereka meminta mukjizat seperti Nabi Musa, tetapi menolak. Sebetulnya mereka menolak Musa dulu. Nah sekarang minta, kan satu keanehan bagi orang yang bersikap seperti itu. Kemudian yang ketiga, merendahkan wahyu adalah biasa, pola yang lama seperti itu. Kalau wahyu itu sering dikatakan sihir, Nabi Musa dikatakan seperti itu. Nabi Muhammad dikatakan sebagai tukang sihir. Nabi Muhammad sebagai merekayasa wahyu. Itu pasti untuk merendahkan wahyu secara itu. Kemudian penolakan total menutup pintu hidayah. Ungkapkan kami kafir terhadap semuanya, menunjukkan mereka keras hati. Dan keras hati itu yang tidak bisa menerima petunjuk dari Al-Quran. Kemudian kita langsung ke 49, kita percepat. Qul fatu bi kitabin min indillah wa ahda minhum attabi'u in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, buatlah kitab seperti yang dari Allah, yang lebih baik dari Al-Quran. Silakan, mempersilakan kepada umat-umat yang ada pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Silakan datangkan kitab yang lebih baik dari Al-Quran dan Taurat. Kalau kamu bisa mendatangkan yang lebih baik dari Al-Quran dan Taurat, attabi'u in kuntum shadiqin, aku akan ikut. Tapi tantangan itu tidak terbukti sampai sekarang. Sudah 1500 tahun nggak terbukti. Silakan, kalau kamu menganggap Al-Quran adalah rekayasa, Al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad, bahkan Al-Quran dan Taurat adalah sihir, silakan buat kitab yang lebih baik dari Taurat dan Al-Quran. Kata Rasulullah, aku ikut. Artinya memberikan tantangan dan sekaligus juga melemahkan. Kita lanjut ke ayat yang ke, untuk tadabbur silakan di ayat ke-50, ayat terakhir. Fa illam yastajibu laka, sekiranya mereka tidak memenuhi tantangan. Tadi kan, ayo kalau memang Quran adalah sihir, buatlah yang lebih baik. Jika mereka tidak bisa memenuhi tantangan, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka hanya mengikuti nafsu mereka. Mereka yang mengikuti kelompok-kelompok Islam itu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka yang mengikuti agama-agama lain mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa tidak mengikuti Al-Quran? Karena mengikuti nafsu mereka. Kenapa mereka tidak mau mengaji kepada selain gurunya? Karena ikut nafsu mereka. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bil ghairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah? Tidak ada orang yang lebih sesat melebihi orang yang mengikuti nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Jangan ikut-ikutan, kan? Sepertinya indah, LDI indah, OPA, Syiah indah, Ahmadiyah indah, Kristen indah. Padahal mereka ikut hawa nafsu. Dan orang itu adalah orang yang sesat karena tanpa bimbingan hidayah dari Allah. Hudan min Allah. Inna Allah la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang zalim. Jadi semakin berzalim, semakin jauh dari petunjuk Allah. Zalim itu apa? Orang yang semakin jauh gitu. Orang yang tidak mau belajar Al-Quran, zalim kan? Menzalimi diri sendiri, akan jauh dari Allah. Orang yang tidak mengikuti pengajian,
Bukan berarti harus hadir di sini, bukan. Pengajian dimanapun, zalim kan, maka akan semakin jauh dari hidayah Allah. Jadi setiap kezaliman adalah akan menjauhkan kita dari hidayah Allah. Kezaliman adalah meninggalkan perintah. Kezaliman adalah melanggar larangan. Itu kezaliman pasti akan menjauhkan kita dari petunjuk Allah. Sekali lagi sebagai penutup, bahwa yang membuat kita semakin jauh dari masjid, yang membuat kita tidak tertarik dengan Al-Quran, yang membuat kita tidak tertarik untuk sholat malam, yang membuat kita tidak tertarik untuk berdoa, bukan karena kita tidak tahu, tapi kita dijauhkan oleh Allah dari petunjuk itu, dari bimbingan itu. Apa yang menyebabkan kita dijauhkan? Adalah dosa kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Istighfar. La tayasu min rohillah. Istighfar aja Allah, sederhana banget. Kalau kamu salah, minta maaf gitu aja. Akui kesalahan, terus minta maaf, terus berulang-ulang. Istighfar. Karena dosa bukan saja menghalangi tadi hidayah, menghalangi rezeki, menghalangi kasih sayang, menghalangi keharmonisan, menghalangi kebahagiaan. Sebagai contoh terakhir, apakah seseorang yang selingkuh itu setelah terbongkar bukan saja oleh keluarganya tapi oleh masyarakat, bahagia? Pertanyaan, bahagiakah mereka? Bahagiakah? Jadi memang dosa akan menghalangi keharmonisan, bisa cerai mungkin ya, bisa berantem, bisa dipermalukan, gitu loh. Kalau kita berbuat zalim, akan semakin jauh dari kebahagiaan. Bukan saja tadi semangat untuk ibadah, tapi dosa kita akan menghalangi kebahagiaan, keharmonisan, keruntutan, kedamaian dan sebagainya. Ya sekarang terbuka ya, di TV, di medsos ya, bekas pemimpin, bekas pejabat, bekas pimpinan negara. Apakah bahagia dengan raihan yang mereka peroleh? Apakah bahagia dengan duit yang banyak itu? Saya yakin belum tentu bahagia. Walau alam bahagia, tapi saya yakin belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu karena kita tidak berbuat taat, bukan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.